Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Newton Dilan Salman Akila dengan NPM 2135 165 16458 dengan program studi ilmu komunikasi. Sebelumnya saya ingin berpantun, yaitu pantun saya adalah: jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua, berhitunglah 1 2 3, presentasi segera saya buka. Baik teman-teman sekalian, mengenai topik yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pentingnya etika komunikasi dengan dosen. Dengan tema pentingnya etika komunikasi dosen. Etika komunikasi dengan dosen itu sangat penting dalam lingkungan akademik, tentunya tentang kehidupan kita di perkuliahan seperti itu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika komunikasi ini memiliki kepentingan yang besar. Yang kelima, ada lima poin, yaitu yang pertama adalah menghormati otoritas. Menghormati otoritas maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini teman-teman. Dosen itu adalah figur otoritas dalam konteks akademik. Menerapkan etika komunikasi yang tepat menunjukkan penghargaan terhadap pengetahuan dan pengalaman dosen. Ini mencakup berbicara dengan sopan, bagaimana kita menghormati waktu dosen, dan mendengarkan dengan seksama saat dosen memberikan penjelasan atau masukan ke kita. Nah, masuk ke yang kedua, yaitu adalah membangun hubungan yang baik dengan dosen. Mohon maaf sebelumnya Ibu, dikarenakan memori HP saya yang kepenuhan, jadinya video saya kepotong di bagian poin yang kedua, yaitu mengenai membangun hubungan yang baik. Jadi baik, saya lanjutkan. Membangun hubungan yang baik itu maksudnya adalah etika komunikasi yang baik itu membantu membangun hubungan kita antara mahasiswa dengan dosen yang positif, yaitu dengan menghormati dan menghargai dosen, kita akan merasa bahwasannya kita bisa memperoleh kepercayaan dan rasa saling menghargai antara satu sama lain, yaitu antara kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya kepada dosen. Oke, lanjut. Hal itu dikarenakan ini dapat membantu kita untuk membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih lanjut, dikarenakan kesempatan penelitian atau bantuan akademik yang lebih efektif. Seperti contohnya, kita ketika ingin bertanya tentang tugas, meminta untuk bagaimana solusi untuk persoalan atau permasalahan mengenai materi yang belum dimengerti. Oke, baik, lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu adalah kesempatan belajar yang lebih baik. Maksudnya itu bagaimana berkomunikasi dengan etika yang baik itu memungkinkan Anda atau kita untuk lebih memanfaatkan waktu dan sumber daya dosen. Seperti itu. Jika Anda bisa mengungkapkan pertanyaan atau masalah dengan jelas dan secara teratur berkomunikasi dengan dosen, itu membuat komunikasi kita menjadi lebih baik dan membuka kesempatan belajar kita yang tentunya lebih efisien. Kita juga akan lebih mendapatkan bantuan dan arahan dan yang relevan, dan juga dengan kesempatan belajar kita yang lebih baik, dosen pun akan melihat dedikasi kita dan kualitas komunikasi kita yang baik dari mahasiswa yang cenderung lebih antusias untuk membantu dalam proses belajar. Nah, seperti itu. Masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah mempertajam keterampilan komunikasi. Nah, maksudnya mempertajam keterampilan komunikasi itu seperti apa? Maksudnya itu adalah ketika kita berinteraksi dengan dosen, menggunakan etika dan komunikasi yang baik itu membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita, mempertajam bagaimana kita berkomunikasi secara keseluruhan kepada dosen. Dalam konteks akademik, dalam konteks perkuliahan, kita tuh dapat mempelajari bagaimana mengungkapkan ide-ide kita secara efektif, secara jelas, secara efisien, dan tentunya ide-ide yang lebih mudah dimengerti untuk kedua belah pihak, tentunya dari ide-ide dari kita sebagai mahasiswa, dan juga ide yang bisa kita sampaikan kepada dosen. Nah, mengajukan pertanyaan yang tepat dan berpartisipasi dalam diskusi dengan bijaksana itu juga merupakan proses kita dalam mempertajam keterampilan komunikasi. Ini adalah keterampilan yang berharga dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional.
Seperti nanti untuk kita berkomunikasi dengan atasan kita, seperti kita nanti suatu saat nanti kita akan bekerja, kita tentu pastinya akan menjadi lebih profesional bagaimana untuk mempertajam komunikasi kita lebih baik lagi, seperti itu. Nah, masuk ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu yaitu adalah membangun reputasi yang baik. Dengan poin yang terakhir ini, itu poin yang menurut saya penting, bukan bermaksud yang lain tidak penting, namun ini menurut saya yang paling penting. Karena dengan kita berkomunikasi itu membuat reputasi kita baik, karena semua hal itu tentunya itu berasal dari komunikasi. Dari awal kita perkenalan hingga proses untuk menjadi lebih dekat itu diawali dari komunikasi. Baik, lanjut. Etika komunikasi yang baik itu dengan dosen itu mencerminkan integritas dan profesionalisme kita sebagai mahasiswa. Hal ini dapat membantu membangun reputasi yang baik antara kita sebagai mahasiswa dan juga dosen. Nah, terus tentunya juga reputasi yang baik itu juga dapat berdampak positif kepada kesempatan kita di masa depan nanti. Dikarenakan seperti yang saya ucapkan sebelumnya, komunikasi yang baik itu menciptakan reputasi kepada dalam diri kita yang baik juga. Terus juga seperti rekomendasi atau magang untuk pekerjaan seperti itu bisa memudahkan kita di masa depan. Nah, ada juga lagi serta kolaborasi dalam penelitian atau proyek akademik lainnya. Nah, oke. Jadi saya berikan kesimpulan. Nah, poin yang pertama itu adalah menghormati otoritas, dan juga yang kedua itu adalah membangun hubungan yang baik. Yang ketiga adalah kesempatan belajar yang lebih baik dan juga lebih efisien. Dan yang keempat itu adalah mempertajam keterampilan kita untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah membangun reputasi yang baik. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah etika komunikasi itu sangat penting, dan oleh karena itu etika komunikasi itu sangat baik juga untuk diri kita dan juga dosen, karena membantu membangun hubungan kita yang baik, memberikan kita kesempatan belajar yang lebih baik, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun reputasi yang baik. Etika komunikasi yang baik dengan dosen itu tidak hanya mencerminkan penghormatan atau kehormatan kita kepada otoritas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan akademik kita dan juga kolaborasi yang saling menguntungkan antara kita sebagai mahasiswa dan juga dosen. Sekian dari saya Muhammad Newton Dilan Samanakila. Terima kasih.